Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Filsuf Kocak ya. Benarkah orang yang membaca syahadat saja itu dijamin masuk surga meskipun tidak sholat dan seterusnya? Bagaimana jawabannya? Kalau urusan surga dan neraka itu tidak ada satu manusia pun yang tahu. Bahkan dalam Al-Quran juga ya. Di ayat berapa ya? Saya lupa ya. Yang dimana di ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia itu pasti masuk neraka. Tetapi tidak setiap manusia itu setiap manusia masuk surga. Dan itu mungkin maknanya kesimpulan yang bisa saya tangkap dari satu ayat Al-Quran yang saya lupa letaknya di mana. Seperti yang kita ketahui ya, surga dan neraka adalah dua tempat yang dijanjikan oleh Allah setelah hari kiamat. Surga sendiri berasal dari dua kata, suar dan ga. Suar itu ibaratnya mesin suar cahaya dan ga itu perjalanan. Perjalanan menuju cahaya. Sedangkan neraka berasal dari kata annar yang artinya api. Dan api juga ada berbeda halnya dengan dunia yang dimana api dunia itu warnanya merah sedangkan api di akhirat warnanya hitam saking panasnya. Di neraka juga ada tempat yang dingin ya seperti itu. Nah, apakah benar dengan membaca syahadat kita masuk surga langsung? Jawabannya tergantung ya. Karena yang namanya syahadat itu tergantung istilahnya jangka waktu menuju meninggalnya itu. Kan ada orang yang misalnya baca syahadat di tahun 2015, lalu nggak sholat, nggak puasa, seterusnya sampai meninggal di umur 2020, tahun 2020. Dan dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tapi dia baca syahadat di tahun 2015. Ini mungkin ya kalaupun masuk surga ya saya kurang tahu ya. Tapi condong ke neraka sih, soalnya 5 tahun nggak sholat bayangin. Dan dia hanya mengharapkan syahadat di tahun 2015 bisa menjamin dia masuk surga. Seperti halnya yang kita ketahui, syahadat itu adalah pengakuan di mana kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah yang dikenal dengan syahadat tauhid, syahadat kepada Allah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagai syahadat Rasul. Setiap umat Nabi itu berbeda-beda. Berhubung kita adalah umat Nabi Muhammad, umat akhir Nabi. Karena itu kita mengucapkan kedua kalimat syahadat seperti itu yang dikenal syahadatain. Sedangkan kalau kita hidup sebagai umat Nabi Musa, maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Musa Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Musa adalah utusan Allah. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa sebagai pengikut Nabi Musa. Nah, syahadat sendiri kan ada dua ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau digabungin jadi syahadatain. Nah, dalam syahadat itu tidak bisa langsung divalidasi, dipercayakan, cukup diucapkan saja, melainkan ada 3 poin penting. Poin pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua diyakini dengan hati, dan yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Jika kita hanya mengandalkan satu hal, yaitu hanya diucapkan dengan perkataan, maka yang duanya gimana? Jadi misalnya saya cinta kamu, tapi saya nggak ngebuktiin bahwa saya cinta kamu. Saya cuma ngucapin, nggak diperjuangin sama sekali, nggak diyakini di hati, hanya di lisan. Ibaratnya Anda ingin membohongi orang, misalnya beli teh botol harganya 4.000, lalu uang dia 10.000, lalu kita kembaliin 4.000, lalu kita bilang ini 6.000, padahal aslinya 4.000. Takutnya hatinya menyangka seperti itu. Nah, dalam syahadat itu ada asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, maksud dari aku bersaksi itu apa? Kan banyak orang berpikir aku bersaksi otomatis kan seperti halnya di pengadilan ya. Yang dimana kalau aku bersaksi berarti menyaksikan langsung. Nah, apa sih perbedaannya dengan aku bersaksi versi syahadat dengan aku bersaksi di versi pengadilan? Perbedaannya adalah dua ya. Yang pertama, kalau aku bersaksi di atas pengadilan ini adalah lingkupnya hukum duniawi, sedangkan aku bersaksi dalam syahadat itu bersifat ukhrawi atau akhirat. Ya seperti yang kita ketahui, kalau akhirat itu berdasarkan keyakinan, kalau berdasarkan di pengadilan itu kesaksian, kesaksian secara sains atau secara indrawi bisa dilihat, bisa dipastikan. Sedangkan secara ukhrawi itu berdasarkan keyakinan yang dimana keyakinan dengan sains, agama dengan sains itu berbeda dalam menanggapi kebenaran. Kalau dalam keyakinan itu istilahnya sudah pasti ada tanpa harus dibuktikan. Misalnya kayak saya ada nggak ada, tapi di sini nggak ada.
Sedangkan di persaksian nih, kalau secara di pengadilan secara sains misalnya ini botol, ini buktinya ada botol, seperti itu ya. Nah, aku bersaksi berarti menyatakan hadir dalam hati meskipun emang tidak bisa dilihat. Apalagi Allah itu bersifat goib. Kalau seandainya terlihat berarti sifat goibnya hilang menjadi sifat ada. Kak, ada secara sains. Seperti itu ya, aku bersaksi. Kemudian tiada Tuhan ya, aku bersaksi tiada Tuhan. Bagaimana cara meniadakan Tuhan? Ibaratnya ada 10 cewek. Mana cewek yang kamu suka? Tidak semua 10 cewek ini kamu suka kecuali kamu playboy. Nah, dari 10 cewek ini ada satu orang yang dimana kamu suka, kamu cinta, yaitu satu orang itu. Ibaratnya tiada Tuhan meniadakan semua cewek selain Allah. Ada banyak Tuhan yang dianggap oleh manusia sebagai Tuhan, baik Fir'aun, baik Namrud, baik Yesus, baik Wisnu, baik ya seterusnya. Tetapi yang dianggap, yang dirasa oleh hatimu Tuhan yaitu Allah. Seperti itu, tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Kemudian Allah sendiri itu nama apa kok? Nama Tuhan Allah. Kenapa nggak yang lain? Allah sendiri itu dalam beberapa kitab memang jelas ya secara Allah, dalam Al-Quran Allah, dalam Injil Allah, dalam yang lainnya juga ada kata-kata kaitan Allah, bahkan di tangan kita juga ada tulisan Allah nih. Misal ya, kalau seandainya kita gabung nih alif lam lam lam, ini kelihatan H. Nah, jika alif Allah ini dihapus satu kata satu huruf, maka akan kembali kepada Allah. Nggak percaya, kita buktiin ya. Misal Allah ya, 5 huruf Allah. Allah sendiri menunjukkan kata Allah. Tetapi kita gak boleh menyembah nama Allah, tapi kita menyembah wujud yang bernama Allah. Seperti wujudullah ya. Allah, jika alifnya dihapus menjadi apakah kembali kepada Allah? Tentu saja kembali menjadi lillahi ma fis samawati. Kemudian lamnya dihapus menjadi lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau lamnya dihapus menjadi ha. Nah, dalam nahwu shorof ya, ha itu selalu berkaitan dengan waw, karena itu ditulisnya huwa. Kembali lagi kepada Allah, qul huwallahu ahad. Kalau hanya dihapus semua, maka menjadi goib ya. Dalam Arab itu kalau seandainya tidak terlihat itu goib. Karena itu ya, kalau ada setan, malaikat, jin itu bersifat goib, pasti tidak terlihat. Kalau terlihat berarti mereka bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, melainkan makhluk jadi-jadian. Seperti itu ya. Nah, apakah gaib terlihat itu, tidak terlihat itu kembali kepada Allah? Tentu saja kembali ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kembali lagi kepada Allah, seperti itu ya. Kemudian aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, aku bersaksi secara rasa. Udah kan tadi dijelasin Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Muhammad adalah utusan Allah itu dalam implementasikannya kita menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru tetapi menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Nabi Muhammad fokusnya mengajarkan pada akhlak mulia, akhlak yang dimana sangat dicintai oleh Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Seperti Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak Rasulullah. Seperti itu. Jadi jika ada yang mengklaim Islam, terus dia akhlaknya jauh dari Rasulullah, jauh dari akhlak mulia, mungkin itu sifat negatif dirinya yang tidak berhasil untuk dihapuskan, alias tidak bisa mengenal Islam lebih dalam dan tidak bisa mengimplementasikan Islam di kehidupan nyata, seperti itu. Kemudian ada konsep ma'rifat ya, seperti aku adalah Allah, kamu adalah Allah, dia adalah Allah. Itu adalah level-level level ma'rifat ya. Misalnya dia adalah Allah. Dia adalah Allah tuh ibaratnya kamu berdoa, ya Allah berikanlah mobil, berikanlah motor, berikan haji. Kita istilahnya kayak meminta bantuan dia supaya dia membantu kita. Kami cuma berharap, hanya berharap seperti itu. Kemudian kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah itu ibaratnya kamu sudah menganggap Allah sebagai kekasih, ibaratnya aku cinta kamu. Misalnya, ya Allah berikanlah hamba mobil, niscaya saya akan beribadah rajin. Ya Allah berikanlah hamba ibadah haji, insya Allah saya akan sholat tahajud. Ya Allah berikanlah hamba misalnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah, insya Allah saya akan rajin berpuasa Daud. Nah, seperti itu, aku adalah kamu. Kemudian yang level ketiga adalah aku adalah Allah.
Aku adalah Allah itu bukan mengklaim diri kita sebagai Tuhan, tetapi aku adalah Allah, kita bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Misalnya, ya Allah, saya pengen mobil, saya akan bekerja demi untuk mencapai beli mobil. Misalnya, ya Allah, saya pengen ibadah haji, saya akan berbisnis mengumpulkan uang supaya dananya terkumpul sampai untuk bisa melaksanakan haji. Ya Allah, saya ingin keliling dunia dengan cara saya berwirausaha sebanyak-banyaknya. Seperti itu aku adalah Allah. Jadi apa ya? Aku adalah Allah itu bukan mengklaim diri kita sebagai Allah, melainkan aku adalah Allah itu ibaratnya Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Karena saya tanpa Allah, saya nggak mungkin hidup, saya nggak mungkin bisa berbicara, semuanya ini adalah Allah. Dimana tubuh ini adalah milik Allah, ruh ini milik ruh Allah, dinding ini milik Allah, semuanya milik Allah, sedangkan kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Jadi aku adalah Allah itu mengklaim semua hal itu milik Allah dan kita tidak memiliki hak milik sedikit pun. Seperti itu dalam artian aku adalah Allah. Seperti halnya orang-orang yang dianggap sesat ya, karena emang salah tangkap atau salah makna, ibaratnya seperti Al-Halaj, terus Siti Jenar, dan lain-lain sebagainya. Itu aku adalah Allah itu udah menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia ketika ditanya apakah kamu ada, jawabannya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu sudah menganggap apa ya, kita semua sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Bisa saja kita dalam manifestasi Allah atau hayalan Allah, dan sebenarnya kita sudah tidak ada juga yang berpikiran seperti itu ya, tentang ma'rifat, mengenal Allah lebih dalam. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salahnya itu kesalahan diri saya, yang benarnya itu hanya milik Allah. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.